bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, ketemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Nah, saat ini nih Sani telah bersama Kang Egar Anugrah ya, dari Project Manager River Cleanup Indonesia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang? Pangestu, alhamdulillah teh sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun mendung nih Kang ya. Iya betul. Tetap harus semangat. Nah, Sobat Citarum nih ya, kita akan ngobrolin apa sih Kang River Cleanup Indonesia. Indonesia berarti ada di negara lain juga dong nih. Betul teh. Coba ceritain dulu Kang ke Sobat Citarum. Sobat Citarum, halo semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi perkenalkan saya Egar dari River Cleanup Indonesia. River Cleanup ini sebenarnya adalah sebuah NGO teh. Jadi kita ada global movement. Oh tadi di Indonesia ya, sekarang ini kita lagi ada project di Citarum. Ya. Jadi bergerak globalnya sekarang ini sudah ada di 78 negara dan 178 sungai saat ini teh. Gitu 78 negara. Kalau di Indonesia, tahun berapa mulainya Kang? Kita masuk 2019 sebenarnya. Oh baru ya? Baru banget. Cuman memang aktivasinya baru aktif di 2020 teh. Karena 2019 datang pandemi ini. Gitu. Jadi baru efektifnya sebenarnya 2020. Coba ceritain nih Kang, bagaimana sih proyek ini bisa berdiri? Dan kenapa Kang tertarik untuk masuk? Ya, teman-teman mungkin tahu juga ya, Sobat Citarum juga melihat bahwa kondisi saat ini di sungai, kebanyakan masih banyak sekali orang-orang yang menganggap sungai adalah tempat sampah. Gitu ya. Terus juga kondisi di Indonesia, di Jawa, ada 3 sungai besar dan salah satunya adalah Citarum. Dan kita juga tahu bahwa memang pemerintah saat ini lagi concern di beberapa tahun kebelakang terkait dengan kondisi Citarum. Nah, kita hadir untuk berkolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder, melakukan clean, educate, and transform teh. Jadi itu 3 pilar yang kita lakukan. Dan pelibatan people and teknologinya juga terkait dengan sampah yang sudah ada di sungai saat ini. Gitu. Jadi ngapain aja nih Kang? Tadi ada clean, educate, and transform. Nah itu ceritain satu-satu Kang. Cleannya with people and technology. Jadi kita biasanya melakukan pola bersih-bersih itu sebagai gerbang sebenarnya teh. Ngajakin orang untuk ayo aware dulu terkait dengan kondisi sungai kita kayak gimana sih gitu ya. Terus melihat permasalahannya sampahnya memang separah apa gitu ya, biar mereka juga paham. Mereka megang, melihat, membaui, oh iya, oke, ini masalahnya gitu ya. Setelah itu jadi gerbang kita untuk mengedukasi. Edukasinya itu tadi bahwa setelah kita bersih-bersih, lanjutannya adalah kita berkolaborasi dengan semua pihak, ketemu dengan rekan-rekan komunitas, dengan government gitu ya, dengan media gitu ya, teman-teman organisasi, terus juga rekan-rekan yang ada di institusi pendidikan, untuk akhirnya ketika ada timbulan sampah, jenis sampah seperti misalnya plastik sachet, terus ternyata kita tahu bahwa timbulannya ada di beberapa titik, salah satunya mungkin TPS ilegal misalnya, kita akan melakukan pendekatan ke kewilayahannya. Ketemu nih para social influencernya teh, ketua RT, RW, lurah gitu ya, baiknya seperti apa nih, yuk bareng-bareng gitu. Dengan edukasi dan harapannya sebenarnya itu jadi gerbang solusi untuk transformation behavior. Karena masalah sampah yang ada di sungai ini mau nggak mau harus ada perubahan perilakunya. Yang punya masalah ada manusianya teh gitu. Jadi harus ada perubahan perilaku yang akhirnya nanti juga akan memberikan ripple impact. Orang-orang yang udah aware tadi habis bersih-bersih, dilakukan edukasi, melakukan program perubahan perilaku, nanti dia akan menginfluence rekan-rekan lain. Betul. Kalau Akang udah dari 2019 sampai tahun 2022 berarti ya Kang ya? Betul. Nah, melihat kondisi sungai Jawa Barat sendiri ini gimana nih Kang ketika terjun ke lapangan? Iya teh, kita melihat ada beberapa sungai yang sudah sehat gitu ya, sudah baik kondisinya. Lalu juga masih banyak ternyata sungai-sungai yang tercemar karena kondisinya adalah paling banyak adalah sampah domestik ya teh, dari rumah tangga nih. Makanya itu tadi bahwa memang perubahan perilaku paling penting karena mulai mengurangi sampah itu datang dari rumah. Memilah sampah dari rumah juga gitu ya, meringankan pekerjaan para rekan-rekan petugas kebersihan yang nantinya juga impact-nya adalah mengurangi jumlah sampah yang akan ada di tempat pembuangan akhir gitu. Jadi kondisinya kalau dilihat dari angka saat ini dari sisi teknologi untuk bersih-bersih ada 10 titik trash boom sistem yang kita kolaborasikan bersama teman-teman di Plastic Fisher, dan itu ada di sistemnya itu diinstal di Bandung Selatan. Sampai saat ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 83.000 kilogram sampah plastik dan non-organik. Per apa tuh? Dari November 2020 sampai sekarang teh. 83.000 menggunakan alat yang tadi ya Kang ya? Trash boom, betul. Trash boom. Made in Indonesia, 100% locally, made in Bandung juga, dibuat oleh anak-anak Bandung, diinstal juga sama anak-anak Bandung, gitu. Terus kalau, jadi fokusnya nih Kang, kalau baca di mediaindonesia.com itu kan kalau River Cleanup ini milih Sungai Cikapundung sebagai fokus pembersihan sungai.
Kita sekarang di Cikapundung nih ya, Sobat Citarum ya. Itu kenapa nih Kang memilih Sungai Cikapundung, fokusnya ke situ? Ya Teh, jadi tadi sebenarnya yang ada di selatan itu adalah sistem yang kita install. Teknologi yang mudah-mudahan bisa membantu gitu ya, sampah-sampah sebelum nanti datang ke sungai yang lebih lebar ataupun ke lautan. Kalau udah ke sungai yang lebih lebar atau ke lautan akan lebih susah bersih-bersihnya. Makanya kita datang ke anak-anak sungai. Nah, salah satunya adalah yang tributary to Citarum, Cikapundung nih. Gitu. Dan Cikapundung ini membelah kota Bandung, yang mana memang kebanyakan area urban ini, kalau kita lihat timbulan sampahnya sampah domestik yang tadi Teh, yang banyak sekali datang dari rumah tangga. Dan harapannya ketika kita melakukan operasi di Cikapundung, banyak rekan-rekan yang ada di sekitaran area urban aware bahwa impact dari sampah yang ada di sungai ternyata setelah masuk ke hilir itu akan jadi masalah yang sangat besar. Gitu. Jadi target untuk mengedukasinya mudah-mudahan lebih efektif ketika kita datang ke area urban. Salah satunya Sungai Cikapundung. Nah, gitu. Ngomongin sampah sungai, sampah yang paling aneh ditemuin apa nih Kang? Paling aneh. Soal bersih. Paling aneh ditemuin. Jadi biasanya kita ada platform untuk bersih-bersih, mengajak rekan-rekan semua pihak, organisasi maupun non-organisasi, non-komunitas, bahkan ada yang orang tua ngajak anaknya itu di community clean up. 60 menit kita bersih-bersih, yang ditemukan itu macam-macam Teh. Yang paling aneh ada kasur, spring bed itu diangkut juga dari sana, di depan sana. Gitu spring bed yang besar. Teman-teman harus mengangkat spring bednya luar biasa dengan karena usaha yang kan udah kena air ya si spring bednya. Terus kita nemuin juga televisi. Wow, televisi. Waduh, gitu. Terus baru denger nih. Karpet banyak Teh. Karpet, Masya Allah. Selimut juga banyak. Terakhir kalau di sini di Cikapundung kita menemukan satu kresek. Dalamnya itu ada 39 pakaian masih utuh, itu dibuang ke sungai. Jadi tekstil ya? Tekstil, fashion itu lagi sangat banyak sekali dan itu yang cukup sulit untuk dibersihkan karena ketika pakaian utuh datang ke sungai gitu ya, terus dia nanti terjebak di antara batu-batuan, nyampur sama organik, ada lumpur, ada rumput. Kalau udah diangkat itu basah dan berat sekali. Jadi luar biasa teman-teman yang sudah berdedikasi mau datang ikut bersih-bersih. Wah, luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Nih Kang, kalau sampah yang udah diambil, diapain nih Kang sama komunitas River Clean Up? Ya, jadi sampah yang terkumpul dari sungai ini kondisinya kebanyakan adalah basah dan tercampur. Gitu. Tapi di beberapa titik segmen sungai itu sangat memungkinkan sekali kita melakukan pilah sampah. Itu jadi pola edukasi juga. Siapapun yang hadir, para River Warriors bisa melihat bahwa ternyata timbulan sampahnya banyaknya adalah puntung rokok misalnya dari bantaran sungai atau mungkin plastik sachet gitu ya. Mereka paham siklus sampah datangnya dari mana aja. Nah, setelah terkumpul, kita kirimkan ke Bandung Selatan. Di Bandung Selatan itu ada MRF Teh. MRF Material Recovery Facility. Gitu. Jadi MRF ini ada di Bandung Selatan, dikelola oleh teman-teman dari Plastic Fisher. Nantinya itu nanti akan dikeringkan jumlah airnya, lalu nanti juga akan di-press. Setelah di-press nanti dikirimkan ke third party partnernya kita. Salah satunya adalah ke RDF Facility yang ada di Jelekong. Nah, itu diapain Kang setelah dipadatkan? Nah, nantinya itu menjadi salah satu opsi jadi RDF Teh. Jadi dia jadi pelet pengganti material batu bara Teh. Gitu. Jadi nanti akan menjadi energi terbarukan salah satunya gitu. Jadi langsung ini ya Kang ya, kepake kembali Kang ya si sampah tersebut ya. Harapannya ya, jadi nanti akan ada nilai sirkular yang bisa dimanfaatkan dari hadirnya sampah yang ada di sungai yang sudah dibersihkan oleh teman-teman. Lalu kita juga kerjasama sama teman-teman DLH Teh, gitu, dengan DLH karena teman-teman DLH juga sudah ada fasilitas pengelolaan sampah, dibantu juga. Jadi nanti sampah yang hadir juga beberapa yang ada yang dikirimkan juga ke DLH. Gitu. Kalau program pembersihan sungai ini Kang, itu udah kerjasama selain sama DLH, sama siapa lagi Kang? Sampai saat ini alhamdulillah teman-teman yang ada dalam Pentahelix semua stakeholder itu sangat welcome sekali dengan pergerakan ini, terutama rekan-rekan dari komunitas gitu ya, relawan-relawan, organisasi-organisasi yang sudah bergerak lebih dulu dari kami. Jadi kita banyak belajar dari teman-teman komunitas. Pemerintah lokal juga penting banget karena pemilik kebijakan. Lalu juga dengan sekolah-sekolah atau mungkin universitas gitu Teh. Itu terus bekerja sama, terutama juga dengan media ini dibantu dengan bagaimana kita mengedukasikan dan menyuarakan pergerakan ini. Betul. Gitu. Kalau jumlah komunitas sendiri Kang, ada berapa personil sih sekarang? Kalau di River Clean Up, memang kita setiap program clean-nya tadi, kita membuka peluang siapapun boleh bergabung untuk jadi volunteer. Jadi kita ada 2 volunteer jenisnya. Yang pertama volunteer organizer, teman-teman bisa bergerak sebagai people behind the event-nya. Gitu, mempersiapkannya nih, semuanya ya. Sebelum event, terus execution sampai setelah event baiknya seperti apa. Karena sebelum event biasanya kita akan melakukan river scouting dulu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar
melihat bagaimana sih si sampah tersebut datangnya dari mana. Ya. Terus karakter demografinya masyarakat di sekitar sungainya seperti apa biar nanti pola edukasinya tepat. Yang kedua, eksekusinya nih Teh, nanti ketika bersih-bersih lebih efektif bersih-bersih kayak gimana sih gitu. Karena kan terbatas 60 menit gitu. Ya. Yang ketiga tadi program untuk edukasinya. Jadi teman-teman juga bisa bergerak kalau misalnya saya pengennya bersih-bersih doang, boleh nggak apa-apa. Hadir aja, konfirmasi kehadirannya datang di setiap event clean up-nya kita. Atau tadi sebagai volunteer organizer atau mungkin menjadi volunteer untuk edukator. Jadi nanti ketemu sama teman-teman yang ada di universitas gitu ya, kelompok-kelompok yang perlu kita edukasi bareng-bareng. Kalau Sobat Citarum pengen ikutan kemana nih Kang? Silahkan buka aja Instagram kita. Jadi kita biasanya akan selalu update di Instagram Teh. River Clean Up Indonesia semua kecil, nggak ada spasi. Itu biasanya kita akan selalu update di feed Instagram. Lalu juga nanti teman-teman Sobat Citarum boleh klik tautan yang ada di bio Instagram. Nanti itu boleh konfirmasikan kehadirannya di websitenya kita. Nah, langsung ya dicek nih Instagramnya River Clean Up Indonesia. Ya. Nah Kang, kalau sampai saat ini tanggapan masyarakat sendiri terkait programnya River Clean Up, membersih sungai seperti apa nih Kang? Alhamdulillah, atensinya sangat baik sekali Teh. Alhamdulillah, dan ini yang sebenarnya kita sangat harapkan karena sekali lagi kalau bersih-bersih sapu lidinya cuma satu itu susah bersih-bersihnya gitu ya. Susah, Jadi betul. harapannya semua pihak tadi ada berbagai stakeholder, ada rekan-rekan yang datang dari berbagai elemen. Ya udah gerak bareng-bareng. Sekarang ini bukan waktunya kita menyalahkan A, si B, si C, tapi gimana caranya kita saling mengisi, saling banyak saling bertukar informasi dan belajar gimana polanya biar si masalah yang ada saat ini, apalagi kalau sudah ada sampah di sungai, bisa segera teratasi. Pernah baca juga di Instagramnya River Clean Up ini ada edutainment guide cycling tour di kawasan urban. Edutainment nih Teh, jadi platformnya adalah edukasi with entertainment. Nah, gitu. itu seru tuh, gimana coba Kang? Salah satunya sepedahan gitu ya. Kenapa sepedahan? Pertama, Bandung ini setelah kita lihat ternyata Bandung ini paling nyaman sepedahan kemana-mana, dekat banget. Mau urban cycling experience, mau cross country, mau kemanapun itu sangat nyaman untuk bersepeda. Yang kedua, ternyata untuk diakses dari satu titik ke titik lain di Bandung untuk melihat sungai dengan sepeda itu akan lebih nyaman. Dan yang paling penting kita juga bisa low carbon footprint Teh dengan bersepeda gitu ya, nggak mengeluarkan emisi. Makanya dengan bersepeda teman-teman akan merasa fun gitu, tapi ternyata di beberapa titik mereka akan kita ajak ke sungai. Mereka akan clean up nih, lalu memilah sampah, lalu setelah itu nanti ketemu dengan teman-teman yang melakukan circular ekonomi. Salah satunya adalah startup nih, anak-anak muda yang punya inovasi gitu. Ketemu dan mereka gimana sih tadi ada sampah yang kita temukan di sungai, plastik, terus plastiknya jadi apa gitu ya. Ternyata ada teman-teman yang sudah concern untuk from waste into value. Nah, menjadi produk gitu ya. Bahkan sudah sangat bagus sekali inovasinya. Kita kenalkan ke sana sehingga mereka juga paham ternyata sampah ini tidak melulu jadi nilai gitu ya, jadi berkah gitu ya. Terus kita ketemu juga dengan para local heroes ke urban village Teh, ke perkampungan kota, dan di sana ternyata ada rekan-rekan yang sudah lebih dulu melakukan pergerakan untuk secara mandiri mengelola sampahnya. Ketemu lagi dengan teman-teman yang memang paham benar terkait dengan waste management. Ada workshop nih. Jadi setelah tadi harapannya ada experience yang dilakukan atau dirasakan secara holistik, dari sungai ketemu masalahnya, terus tahu gimana sirkularnya. Setelah itu juga gimana kalau saya harus ke rumah, kembali lagi ke rumah, ngasih impact-nya seperti apa. Ada best practice yang kita deliver melalui workshop. Jadi during cycling ya nyaman aja gitu, asik seru-seruan gitu. Dan dikasih pembekalan ketika ke rumah, diharapkan ada aksi ya di rumah sendiri gitu Kang ya. Betul Teh. Salah satunya tadi ternyata ketika mereka ke rumah, sampah domestik paling banyak Teh, sampah rumah tangga dan sampah organik menjadi masalah juga gitu ya. Gimana caranya mereka bisa mereduce sampah? 50% sampah organik bisa direduce ketika mereka melakukan pengelolaan sampah organiknya secara mandiri. Akhirnya kemarin kita workshopnya itu sama teman-teman dari Plaza Fall, kita ada organic waste workshop. Jadi nanti mereka setelah pulang sepedahan itu personal projectnya adalah bikin kompos masing-masing di rumah. Nah, gitu. Pakai sampah yang ada di rumah ya. Sampah ada yang di rumah. 50% harapannya bisa mengurangi jumlah sampah yang nanti. Kang, sebenarnya nih ya permasalahan kita nih kalau di rumah tuh malesnya Kang. Betul. Mungkin ya. Jadi banyaknya sampah rumah tangga karena kita malas untuk memilah dan memilih. Termasuk saya juga gitu Kang ya, karena masih belajar. Tapi nih gimana sih Kang untuk mengubah kebiasaan malas itu nih kepada masyarakat dan Sobat Citarum? Jadi Sobat Citarum silahkan. Paling gampang ini Teh, kita harus ketemu dengan ekosistem yang bisa memberikan semangat yang sama. Gitu. Ketika ya namanya semangat gitu ya, kadang naik kadang turun.
Nah, ketika ketemu satu ekosistem yang ternyata melakukan pergerakan yang serupa, seenggaknya kita pas mau turun tuh, wah, semangatin lagi, oh udah ada movement lagi nih, ada literasi sekarang sangat mudah banget ditemukan gitu ya, apalagi sudah teman-teman berjejaring sosial, di sosial media juga banyak gitu ya, teman-teman melihat platformnya. Dari sana mau nggak mau ya memang harus action gitu teh. Karena sampah ya kalau hanya dibicarakan saja pasti akan terus-menerus hadir. Bahkan bersih-bersih sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi yang paling utama adalah edukasinya. Edukasinya ya. Gitu. Dan karena, action. Betul, actionnya. Yuk, gila sampah. Serius Kang, itu sebuah apa ya, kayak harus gerak banget gitu hatinya. Betul. Tuh gitu. Saya juga masih belajar sih Kang di rumah. Let's go Teh Sani. Bismillah ya. Nah teman-teman, Akang nih, gimana sih sampai kapan akan bebersih sungai istilahnya? Harapannya ternyata kalau dari community cleanup ataupun River Sunday yang sudah kita lakukan rutin setiap bulannya, rata-rata ternyata dalam 60 menit itu terkumpul sekitar 700 sampai dengan 1,4 ton sampah. Per hari? Per 60 menit action. Per 60 menit? 60 menit action gitu ya. Jadi rata-rata itu adalah angka rata-rata 700 kg sampai dengan 1.400 kg per 60 menit action yang dilakukan oleh teman-teman selama 60 menit. Itu menurut kami masih angka yang sangat besar sekali Teh. Artinya itu menjadi indikator masih banyak sekali teman-teman di kiri kanan kita yang belum aware terkait dengan lingkungan, dengan sungai kita. Sungai sumber kehidupan ternyata dengan angka yang seperti tadi dirasakan masih banyak PR-nya Teh. Jadi kalau ditanya kapan akan selesai bersih-bersihnya, harapannya adalah sampai benar-benar nggak mudah untuk mencari sampah di sungai. Karena teman-teman atau Sobat Citarum silahkan tinggal main aja ke sungai. Ketika teman-teman dan Sobat Citarum melihat dengan mudah ada plastik dimanapun, artinya sungai kita masih belum baik-baik saja. Gitu. Belum baik-baik saja nih teman-teman nih. Kalau sebut tadi itu apa? River Warriors. River Warriors, nah, betul. Kenapa tuh Kang? River Warriors. Ya. Pejuang ya? Ya, mereka satria, betul. Jadi kami mengapresiasi teman-teman yang sudah mau hadir di sungai, karena kan aksi kita ini biasanya dilakukan ketika weekend, baik itu atau Sabtu atau Minggu. Di luar itu sebenarnya ada daily collection yang dilakukan oleh teman-teman di Bandung Selatan. Gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas nih. Ada yang di Bandung Selatan, ada yang di hulunya atau di upstreamnya. Nah, ketika teman-teman yang hadir, para River Warriors ini hadir, mereka sudah mengorbankan waktunya. Biasanya gua sih mendingan nongkrong sama anak-anak, sama bestie gitu ya, di tempat ngopi atau dan lain-lain, ketemu dengan keluarga. Ternyata para River Warriors ini memilih untuk hadir ke sungai dan mau mengeluarkan tenaganya, waktunya untuk ikutan bersih-bersih. Jadi ya sangat patut ketika kami menyebut teman-teman yang hadir adalah para River Warriors. Gitu. River Warriors dimanapun berada, ada Sobat Citarum ya tentunya. Yes, betul. Kang, kalau ke depannya inovasi akan dilakukan apa lagi nih? Ya, inovasi yang akan terus dilakukan, yang pertama memang harapan kami dengan teman-teman dari Plastic Fisher, kita akan terus mendeploy teknologi yang kita pakai, sistem yang akan kita pakai tidak hanya dari 10 site, tapi kita akan terus tambah. Yang MRF tadi, bukan? Ya, kalau MRF itu betul Teh, fasilitasnya setelah nanti si sampahnya dikumpulkan. Tapi sistemnya yang memang ada di sungai itu diharapkan bisa kita tambah agar menekan jumlah sampah yang hadir ke Citarum nantinya ataupun ke lautan. Jadi kita akan terus lagi datang ke anak-anak sungai. Yang kedua, dari pola edukasi terus-menerus kita lakukan inovasi, salah satunya tadi Teh, edutainment gitu ya. Bergerak bareng-bareng, terus kita juga networking terus dilakukan bareng-bareng dengan teman-teman dengan berbagai upaya. Jadi Sobat Citarum kalau punya ide, apapun itu idenya, silakan, kita sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi. Kang, kalau saya bukan aktivis lingkungan gimana? Nggak apa-apa. Bahkan ada juga teman-teman yang ternyata mereka adalah para seniman atau pemusik gitu ya, atau mungkin Kang saya mah senengnya olahraga air tapi pengen ikut gerak, boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi inovasi yang akan dilakukan terus-menerus adalah pola edukasi mungkin. Pola edukasi ya. Terakhir kan, harapannya dan closing statement dari Kang selaku project manager dari River Cleanup Indonesia, Kang? Ya, Sobat Citarum, bisa kita lihat sampai sekarang, sampai hari ini ternyata memang sungai sebagai sumber kehidupan itu masih menjadi sebuah cita-cita untuk kita semua. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin kita raih cita-cita tersebut. Dan untuk meraih cita-cita tersebut agar sungai benar-benar menjadi sumber kehidupan dan kita bisa nyaman hidup dimanapun kita berada terkait dengan kondisi sungai adalah ikut bergerak terus-menerus. Clean, educate, and transform ini tidak akan pernah berhasil kalau tidak dilakukan bersama-sama. Jadi let's go, bareng-bareng, together for clean rivers and clean ocean, itu bisa terlaksana dengan efektif kalau teman-teman mau bergerak bareng-bareng.
Gitu mungkin teh. Ih, keren pisan. Tepuk tangan teman-teman. Yuk, yang Hatur ada di sini. nuhun, terima kasih teman-teman. Hatur nuhun pisan Kang ya. Sama-sama, waktunya. Teh Sani. Semoga Ya. banyak Sobat Citarum yang mau gabung ke sini nih Kang. Ya, Buat bebersih sungai. betul. Ditunggu Sobat Ya, Citarum. siap. Nah, Sobat Citarum sekian dulu nih ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.